Masuk ya. Oke, silahkan dinyalakan kameranya. Saya absen di belakang aja sepertinya ya, karena tidak tahu kenapa ini si akadnya tidak bisa. Semuanya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi ini yang masih mati kameranya silahkan dinyalakan ya. Barusan saya habis kelas luring nih dengan teman-teman dari teman-teman kalian. Nanti kalian ke bagian kelas luringnya Rabu pagi jam 7 ya. Nanti kita akan menentukan ketua kelas siapa. Kemudian ketua kelas nanti pagi-pagi cek ruangan ya ada harusnya atau tidak, nyala enggak AC-nya biar kita bisa menjalankan perkuliahan dengan nyaman. Oke, sebetulnya kelas kalian normalnya kita jam 7 terus ya hari Rabu, tapi 7 saya tidak bisa hadir karena ada latsar.
Jadi kita ganti hari ini, untungnya praktikum belum mulai ya, saya pas lagi lansar. Jadi kita akan di hari pagi nanti secara luring. Secara keseluruhan kelas luring kita akan ada 3 pertemuan ya. Jadi pertemuan kedua, pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-12. Tiga-tiganya sama saya ya untuk yang luring ini. Ini suara saya kedengaran jelas atau tidak? Kalau terdengar dengan jelas silahkan acungkan jempol. Oke, sip, jelas ya. Saya akan share konten. Oke, jadi mata kuliah analisis farmasi instrumental, dulu namanya instrumenti, sama dengan nama di prodi lain, nama mata kuliah di prodi lain, dengan kode FA 3115. Kemudian Pak Aziz dan juga Ibu Dewi Damai Karim mengampu 7 pertemuan, kemudian Pak Aziz 4 pertemuan, dan Bu Dewi pertemuan. Dominan atau banyaknya dengan saya, dan saya mengisi 4 pertemuan pertama di mata kuliah ini ya. Jadi selama 4 pertemuan pertama kalian akan kuliah dengan saya. Oke, menggunakan link yang selalu sama ya. Nah, sebetulnya kita itu sama dengan tahun lalu ya, kita belajar kimia analisis, hanya saja tahun lalu kita masih belajar mengenai metode-metode yang mudah, misalnya titrasi dan seterusnya. Semester ini kita akan belajar analisis menggunakan alat-alat. Makanya namanya analisis farmasi instrumental. Kita belajar instrumen. Instrumen itu alat ya. Jadi zaman sekarang nanti kalau kalian yang akan magang atau apa di laboratorium itu sudah sedikit sekali analisis yang menggunakan analisis dasar biasa, contohnya titrasi, justru kebanyakan menggunakan alat-alat yang canggih. Ya, contohnya adalah spektrofotometer UV dan fotografi kinerja cair tinggi atau KCK atau dalam bahasa Inggris, dan gunanya sering disebutnya adalah HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Nah, jadi kita pertemuan ya, dari 16 pertemuan, 2 antaranya adalah UTS dan UAS. UTS dan UAS-nya akan diselenggarakan secara luring. Oke, UAS akan dilaksanakan secara luring, praktik itu full juga luring. Oke, praktikum sih ada daringnya ya, kalau Afi nanti saya jelaskan di pengarah praktikum. Jadi praktikum ada luring, ada daring, kemudian kuliah juga ada yang luring, ada yang daring, pertemuan kedua dan pertemuan ke-10 dengan materi HPLC dan pertemuan ke-12 dengan materi potensiometri. Ya, nanti pertemuan ke-12 ini kalau laptop kita akan belajar Excel, kemudian untuk pertemuan kedua hari Rabu nanti bawa kalkulator. Ya. Kalkulatornya kalkulator saintifik ya, bukan kalkulator warung. Oke, jadi kalau kalian perhatikan di sini, di semua pertemuan kita belajar satu alat. Mulai minggu depan kita belajar spektrofotometri UV visible, kemudian spektrofluorometri, AAS, kemudian kemudian MS, NMR, kemudian KLT densito, KCK, kromatografi gas, potensio, baru setelah itu pertemuan 13, 14, 15 kalian akan ada presentasi dan juga cara membuat analisis metode itu seperti apa. Oke, cara membuat metode. Oke, jadi sampai pertemuan 12 kita akan belajar ya. Kalau satu pertemuan akan belajar satu alat, prinsip alatnya, cara analisis menggunakan alat tersebut, dan bagaimana cara kerja alatnya. Oke. Nah, kemudian perkuliahan hari ini terdiri dari desain, kemudian presentasi, sebentar ya lagi berisik. Oke, jadi ini expository, kemudian presentasi, nanti ada diskusi di pertemuan terakhir, dan juga sistemnya kita tanya jawab ya. Kalau kuliah kita santai aja, kalau ujian tahu sendiri susahnya kayak gimana. Tentu saja seperti biasa, saya tidak akan menanyakan definisi suatu definisi suatu, kita pasti sistemnya adalah pengayaan kasus, bagaimana cara menganalisis dan seterusnya. Ini adalah sumber belajar yang digunakan. Kemudian seperti biasa, kalau kuliahnya ada praktikumnya, maka bobotnya sepenuhnya. UTS 30, UAS 30, praktikum 25, dan tugas 15%. Di mana praktikum ini diambil dari nilai ujian akhir praktikum, kemudian dan keseharian praktikum seperti jurnal, setengah, kemudian laporan, dan juga pengerjaan di laboratorium. Oke, nah ini sebetulnya
kalian tuh dapat nilai A itu cukup dengan di atas angka 72 aja. Atau sama dengan 72 itu kalian sudah dapat nilai A. Tapi apakah angka itu mudah didapatkan? Tentu saja tidak ya. Jadi kalian harus bisa menyimak dengan baik. Makanya nanti saya ini akan adakan kuliah biar kalian betul-betul paham basicnya. Karena alatnya itu ada SP-nya, ya, ada semester pendeknya. Jadi saya tidak berharap kuliah ini untuk angkatan 2020 ada semester pendeknya. Jadi saya harap kalian bisa lulus kuliah ini 100% ya. Makanya niatkan baik-baik kita sama-sama. Kalian juga menjalankan perkuliahan ini dengan baik. Saya memberikan ilmu ke kalian, materi ke kalian dengan sepaham-pahamnya. Kalian juga siap untuk menerima materi dengan sebaiknya. Ya, biar apa? Kalau harus SP nanti repot ya. Ini jadwal perkuliahan, nanti ini akan di-share. Kemudian tata tertib, nanti 100% dosen hadir ya dari 14 pertemuan. Jadi nanti ada tugas atau kuis, nanti hari besok ya ada kuis nanti pas kelas luring, ada tugas. Kemudian kalian hanya wajib hadir 80%, boleh terlambat masuk 10 menit, kemudian menggunakan pakaian rapi dan sopan, tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon kecuali ketika dipersilahkan oleh saya, dan boleh minum seperti biasa, tapi jangan sampai mukbang ya, jangan sampai mengalihkan dahan sambil sembunyi-sembunyi gitu ya. Kemudian tidak ada ujian susulan UTS dan UAS, kalau nilainya jelek ya sejelek-jelek itunya, nggak ada remedi kecuali ada yang menyusul belum sakit, harus dirawat dan seterusnya. Kemudian boleh melihat transparansi nilai jika kalian meminta. Kemudian satu lagi ini saya belum cantumkan ya. Praktikum itu 100%. Ya, jadi praktikum itu betul-betul harus hadir 100%. Oke, kalau misalnya praktikum nggak hadir satu pertemuan otomatis tidak lulus perkuliahan ini. Oke, harus praktikum hadir 100%. Ini lagi ribut jadwal kuliah yang masih harus berubah ya. Tapi tenang, kalau saya sih nggak banyak yang berubah sekuliah lainnya. Oke. Nah, jadi hadir wajib 100%. Kalau misalnya nggak hadir, harus konfirmasi dulu, izin dulu ke saya, diperbolehkan atau tidak izin oleh saya, dengan berbagai ketentuan. Intinya kalau misalnya mau izin praktikum, harus izinnya ke saya, bukan ke ketua, bukan ke asisten. Ya, ya. Kemudian nanti akan menyusul di akhir perkuliahan ya, itu pun. Kemudian nanti ditandatangani oleh ketua kelas. Nah, boleh mungkin diinformasikan ke saya, sudah ditentukan belum ketua kelas untuk kelas AVC apa? Boleh. Belum ada. Oke, kalau belum ada, siapa yang bersedia volunteer menjadi ketua kelas dan mendapatkan nilai penuh untuk keaktifan? Oke, Putri Aulia, jadi ketua kelas ya. Oke, sip. Baik, oke. Jadi nanti informasi dari saya itu terpusat di Google Classroom atau via ketua kelas ya. Untuk mahasiswa lain tidak akan berikan izin, saya tidak akan balas kecuali izin perkuliahan. Oke, seperti itu ya. Putri nanti akan mendapatkan nilai keaktifan penuh untuk perkuliahan kimia analisis farmasi instrumental. Nah, sesuai dengan capaian materi, jadi hari ini kita akan belajar mengenai radiasi elektromagnetik dan juga interaksi radiasi elektromagnetik. Saya stop share dulu. Jadi gini ya, kalau misalnya waktu kalian belajar kimia analisis farmasi, kebanyakan belajarnya itu apa? Belajarnya itu reaksi kimia. Misalkan terbentuknya warna itu kan reaksi kimia ya, reaksi kompleksometri. Jadi kita belajar mengenai suatu reaksi kimia, kemudian kita memanfaatkan reaksi kimia tersebut untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Oke, kemudian kalau misalnya analisis instrumental sebetulnya kita tidak belajar reaksi kimia di analisis farmasi instrumental. Ini adalah
Jadi yang kita pelajari, jadi yang di instrumen atau alat-alat canggih itu bukan reaksi kimia, tapi ada fenomena terjadi. Ya, nah fenomenanya apa? Akan jadi basicnya sekarang. Oke, jadi pertemuan kedua ya untuk spektrofotometri UVV, pertemuan 10 dan pertemuan 12 kita akan luring. Oke, ini sudah saya sampaikan tadi. Jadi, dulu waktu kita belajar kimia analisis farmasi, enggak dulu banget ya, tahun lalu, kita belajar metode klasik. Ya. Kita belajar metode klasik, kita mengecek perubahan warna, kemudian kita mengecek adanya pengendapan atau tidak untuk analisis kualitatif ataupun kuantitatif. Ya, waktu kita tahun lalu. Kita melakukan titrasi, kita mengecek suatu kimia, kemudian dari reaksi tersebut nanti ada perubahan warna, kemudian kita bisa menghitung kadar. Itu kan yang kita pelajari di kimia analisis lalu. Kita sebut metode titrasi atau analisis itu sebagai metode klasik. Ya, jadi metode-metode yang berdasarkan reaksi kimia dan sudah ada itu ya sejak lama. Nah, sedangkan di farmasi instrumental, kalau sempat ngecek farmakope, di bagian penetapan kadar, itu kebanyakan, apalagi untuk sedia obat atau obat jadi, kita tidak pakai metode klasik untuk penetapannya, ya. Yaitu alat, gunakan kromatografi cair kinerja tinggi, lihat spektrum inframerah, gitu ya. Jadi penetapan-penetapan standar yang ada di farmakope, itu menggunakan analisis-analisis yang lebih modern, menggunakan instrumen atau alat. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai instrumen, itu kita hasil yang jauh lebih akurat. Ya, kita bisa dapat jauh lebih akurat meskipun memang mahal, tapi untuk jangka panjang dia adalah metode analisis yang paling baik. Nah, metode modern itu kita sebut sebagai analisis fisikokimia. Jadi analisis fisikokimia ini kita melihat kita melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari fenomena yang terjadi pada suatu molekul atau atom ya, atau katakan. Nah, jadi analisis fisikokimia ini kita pakai instrumen atau gambar-gambar instrumen. Ini instrumen spektrofotometri UV-Vis dan kita punya alatnya di laboratorium ya. Ini di lab kita ada di ruangan khusus yang ber-AC tuh kakak-kakak tingkat kalian kalau tugas akhir suka pakai alat ini. Nah, ini adalah spektrofotometri UV-Vis ya. Jadi ada alat di lab ya. Kemudian yang selanjutnya gambar kedua ini adalah spektrofotometer inframerah. Ya, kita nggak punya alatnya, tapi nanti kita akan melihat video pembelajaran dari penggunaan alat spektrofotometer inframerah dan kita mempelajari spektrum apa yang terbentuk, bagaimana spektrum tersebut bisa terbentuk, dan bagaimana spektrum atau hasil pembacaan dari instrumen ini bisa kita gunakan untuk analisis kualitatif ataupun kuantitatif. Oke, next adalah ini HPLC atau kalau bahasa Indonesianya adalah kromatografi cair kinerja tinggi. Ya, nah ini alat yang banyak dipakai nih buat analisis kuantitatif. Penting banget kalian untuk tahu prinsip prinsip dari kromatografi cair kinerja tinggi ini. Nanti alat ini digunakan di banyak aplikasi. Contohnya nanti belajar farmakokinetik, kemudian nanti belajar tablet, uji disolusi dan seterusnya. Penetapan kadarnya itu banyak menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau spektrofotometri UV-Vis. Kemudian yang sebelah sini, ini alat yang paling besar, ini adalah alat NMR ya untuk elusidasi struktur. Jadi ini untuk mengecek suatu struktur kimia yang awalnya tidak kita ketahui menjadi kita ketahui. Pernah tidak sih kalian berpikir, kok orang bisa tahu ya spektrum paracetamol itu seperti itu? Kok orang bisa tahu suatu struktur kimia misalnya apalagi yang dari bahan alam misalnya kurkumin. Kok orang-orang bisa tahu ya struktur kurkumin seperti itu? Kok udah kita kan cuma tinggal tahunya aja ya. Ya, kita kan hanya tinggal tahunya. Tapi kalau misalnya suatu zat kita belum ketahui strukturnya, bagaimana untuk cari tahu strukturnya itu apa? Salah satu alat yang berperan penting untuk menganalisis struktur kimia ini apa, struktur kimia suatu senyawa itu apa, ini alat yang paling sebelah kanan, yaitu nuclear magnetic resonance ya. Nah, semua instrumen ini kita belajar fenomena. Dari semuanya kita belajar suatu fenomena. Ya, saya katakan fenomena ini terjadi pada suatu struktur tertentu di mana
elektronnya, tingkat dan sifat karakternya, misalnya polaritas dan sifat optisnya, nanti tergantung dari instrumennya apa, sifat apa dari molekul tersebut yang kita pakai. Nah, kalau saya tanya lagi ke kalian, apa itu analisis kualitatif, apa itu analisis kuantitatif? Boleh raise hand? Ya, silahkan Putri Arin. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Putri Arinda Hapsada, NIM akhirnya 162. Jadi kalau analisis kualitatif itu, dia itu berkaitan sama identitas. Jadi dengan metode kualitatif ini, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pertama gitu. Jadi contohnya, apakah benar ini obat paracetamol atau aspirin gitu. Sedangkan kalau metode kuantitatif ini berhubungan sama kadar gitu. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan tentang misalnya berapakah kadar dari zat aktif terhadap dari obat ini. Nah, itu Bu. Benar sekali. Jangan sampai tertukar ya teman-temannya yang lain. Kita harus bisa membedakan analisis kualitatif, nah dan kuantitatif. Nah nanti dari berbagai instrumen yang akan kita pelajari, ada instrumen yang dia itu khususnya buat analisis kualitatif nih, yang ini bagusnya. Ada yang memang untuk analisis kuantitatif, untuk dua-duanya. Keduanya bisa kualitatif dan kuantitatif. Nah, contohnya tadi yang NMR tadi, itu kan kita mau mengecek suatu struktur itu, yang kitanya awal ketahui menjadi kita tahu, maka itu adalah instrumen yang digunakan untuk analisis kualitatif. Ya, karena kita tidak menghitung kadar sisesnya itu di dalam sampel ada berapa, tidak. Kita mengecek yang NMR itu strukturnya itu apa. Dari awalnya kita nggak usah jadi tahu. Itu adalah analisis. Nah, kalian, saya sekali jangan tertukar antara analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, memangnya kenapa kita harus melakukan analisis terhadap suatu obat? Apakah dia bahan baku obat atau obat jadi? Ini adalah pertanyaan saya sampaikan di kimia analisis farmasi. Boleh raise hand? Kenapa sih kita harus analisis suatu obat? Ya, boleh Salsabila Wita, silahkan. Baik Bu, izin menjawab. Sebelumnya saya Salsabila Wita dengan NIM 120. Menurut saya kenapa kita menganalisis obat itu karena kita ini pengen mempelajari gitu zat apa yang bisa dilakukan untuk sesuai dengan terapi yang akan kita apa sih yang kita akan ambil gitu Bu. Nah kan sesuai berbeda-beda setiap apa yang pengen kita ambil gitu Bu, zat aktifnya, terus bahan obatnya gitu, sesuai dengan terapi yang pengen kita ambil gitu, manfaatnya yang bisa dimanfaatkan. Oke, jadi harus sesuai. Sesuai apakah ini betul, jangan sampai kita tanpa adanya analisis kita tidak ini sebetulnya memastikan mutunya, apakah ini obatnya benar atau tidak, apakah kadarnya sudah memenuhi syarat atau belum. Jadi kita mau menjamin mutu dan mengawasi mutu dari obat-obatan yang ada atau yang diedarkan atau didistribusikan ke pasaran ya, sampai ke pasien. Tentu memenuhi mutu atau tidak. Nah, cara mengecek memenuhi mutunya, kita cek lagi yang kriteria obat itu, yang safety, kemudian ada quality, identity, purity, dan potensi. Kita harus cek dulu ya semua sebelum obat itu kita akan edarkan dan sampai ke masyarakat. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kalau misalnya belajar analisis farmasi instrumental itu kita belajar fenomena. Nah, fenomena apa sih sebetulnya yang terjadi ini atau yang dimanfaatkan instrumen ini sehingga bisa dimanfaatkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, basicnya adalah spektroskopi. Jadi hari ini saya akan menyampaikan basic spektroskopi yang saya betul-betul nitip ke kalian. Ilmu ini atau materi ini betul-betul bisa dijaga dengan baik ya pemahamannya. Oke. Jadi kita itu belajar spektroskopi itu kita belajar interaksi antara molekul dengan radiasi elektromagnetik. Oke, radiasi elektromagnetik atau REM ini sering kalian kenali ya sebetulnya. Jadi si REM ini kan pernah dulu sempat belajar waktu SMA, harusnya ya SMA kelas 3 itu kalian REM ya. Jadi gelombang itu ada gelombang radio, ada gelombang microwave, ada gelombang inframerah, cahaya, kemudian ultraviolet, X-ray, dan juga gamma. Ya, ini adalah radiasi elektromagnetik
Oke, radiasi elektromagnetik yang sudah kalian kenali. Jadi cahaya matahari yang sampai ke kita, ini yang berhamburan sampai ke kita, itu terdiri dari banyak sekali jenis-jenis rem. Tergantung panjang gelombang dan energinya. Jadi semakin ke kanan tuh ya, semakin rapat. Kalian lihat di sini ada panjang gelombangnya seperti saya tandai. Oke, jadi semakin rapat nih ya, kayak gini nih. Makin rapat, gini, makin rapat dia maka semakin besar energinya. Yang paling rendah itu energi radio. Kemudian dilanjutkan dengan microwave, infrared, cahaya tabak, ultraviolet, X-ray, dan juga gamma. Ini semakin ke kanan itu energinya bertambah dan panjang gelombangnya memendek. Ya, nah kalau gambar di sebelah kanan juga sama ya. Tapi ini kebalik ya, justru dia ke arah kiri ya, panjang gelombangnya semakin pendek dan energinya semakin besar. Oke, nanti yang akan kalian pelajari di analisis farmasi instrumental adalah kalian mempelajari fenomena ketika si radiasi elektromagnetik ini dikenai kena molekul. Jadi misalnya kita sinari molekul pakai gelombang microwave, apa yang terjadi pada molekul tersebut? Kita sinari pakai gelombang infrared, apa yang terjadi? Kita sinari pakai sinar UV, sinar ultraviolet akan terjadi. Molekul menggunakan sinar X akan terjadi. Jadi semuanya kita itu akan belajar interaksi atau fenomena ketika molekul itu dikenai radiasi elektromagnetik. Hanya saja kalau spektrofotometer UV vis berarti cahaya yang dikenai remnya adalah remnya pakai cahaya UV vis gitu loh. Kalau misalnya fotometri inframerah, maka cahayanya adalah cahaya inframerah yang dipakai gitu loh. Ketika belajar nanti misalnya spektrum nanti ada yang pakai gelombang radio ya, nanti NMR itu pakai gelombang radio. Ada yang juga pakai X-ray, ada juga yang pakai gelombang. Jadi masing-masing instrumen itu sumber cahayanya akan berbeda-beda dan fenomena yang akan terjadi ketika molekul itu dikenai dengan radiasi elektromagnetik itu menghasilkan fenomena yang berbeda-beda, menghasilkan prinsipnya berbeda-beda, gitu ya. Jadi kita belajar rem, radiasi elektromagnetik. Nah, jadi si rem ini kalau kalian lihat gambarnya, si radiasi elektromagnetik dari namanya aja dia elektromagnetik. Jadi dia itu gabungan medan listrik dan juga medan magnet. Ya, dalam bentuk suatu gelombang transversal seperti ini. Gelombang longitudinal beda gambarnya ya. Jadi dia gelombang transversal seperti ini di mana semakin panjang gelombangnya, semakin besar panjang gelombangnya, energinya semakin kecil. Kok bisa? Ya, ini jadi kita mengingat dari persamaan Einstein dan juga tetapan Planck ya, tetapan Planck bahwa energi itu sebanding dengan frekuensi, di mana frekuensi itu adalah kecepatan rambat energi dibandingkan dengan panjang gelombang. Nah, kalau kalian lihat di sini, energi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang ya. Jadi energi itu di atas, panjang gelombang itu di bawah. Jadi kalau panjang gelombangnya makin kecil, energinya makin gede, betul tidak? Kalau misalnya si tetapannya ini kan pasti sama nih, 6,6 3 kali 10 pangkat min 34 ini. Kan? Kemudian C-nya kan cepat rambat gelombang juga akan selalu sama, apalagi cahaya. Yang akan membedakan adalah energi dan panjang gelombang. Di mana kalau misalnya panjang gelombangnya besar, energinya pasti jadi kecil kan, jadi dibagi angka yang besar ya. Jadi energinya akan kecil. Kalau misalnya panjang gelombangnya kecil, energinya akan besar. Intinya apa? Intinya panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan energi. Semakin tinggi atau semakin besar panjang gelombang, maka energinya akan semakin rendah. Semakin kecil panjang gelombang, maka energinya akan semakin tinggi. Nah, ini sebetulnya materi SMA juga ya, bahwa gelombang itu kita bisa dualisme gelombang ya, dualisme cahaya maksudnya. Jadi cahaya itu kita bisa anggap sebagai gelombang, di mana nanti si gelombang ini kalau misalnya kita anggap sebagai gelombang, nanti cahaya ada yang dibiaskan, ada yang dipantulkan gitu ya. Tetapi cahaya juga kita bisa anggap sebagai foton. Jadi foton itu yang punya energi. Jadi cahaya itu ada energi loh ya, di mana nanti itu yang menjadi dasar absorpsi dan emisi. Oke, sebentar. Kejauhannya saya mau ngobrol dulu. Jadi gini. Ya, kalau misalnya kita berbicara mengenai
radiasi. Molekul ini, misalnya kita katakan ini adalah suatu molekul ya. Ini adalah suatu molekul. Ini adalah molekul, misalnya kemudian H, ini H, ini H, dan ini H ya. C yang berikatan dengan H, 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 dan H. Ini molekul ada pada keadaan dia yang paling stabil. Ya. Ketika yang paling stabil, ketika dia itu dikenai energi, dia bisa bergerak-gerak. Dia bisa bergerak-gerak seperti kalau misalnya gini, saya ini ngasih jajan, misalnya adean ini kere ya, gak punya energi, berada keadaan stabil, itu kayak aja, itu energi yang kan. Saya berikan jajan dean, energi dalam bentuk uang jajan, dan pergi dan bergerak ya, beli makan ya, jajan. Molekul juga sama. Jadi molekul ketika energi itu dia akan berinteraksi, dia akan melakukan sesuatu gitu loh. Apa terkan? Kalau saya keadaan akan jajan pergi jauh, pesawat pergi ke Lombok misalnya, kalau misalnya uangnya ada banyak. Tapi kalau energi yang saya berikan sedikit, jumlah uang yang saya berikan sedikit, ada yang hanya bisa jalan-jalan atau jajan sampai ke PB gitu misalnya. Jadi itu molekul juga sama. Jadi molekul setiap dikenai oleh energi yang berbeda-beda, yaitu radiasi elektromagnetik, isi yang dihasilkan bisa beda-beda. Molekul itu dia bisa mengalami hanya berputar-putar seperti ini ketika dikenai energi yang rendah, naik tingkatan energi. Nah, itu fenomena itu yang kita manfaatkan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif instrumen digunakan untuk analisis. Oke. Nah, sekarang kita molekul ya. Kita balik lagi ke slide. Nah, kalau kalian ingat-ingat ya, molekul itu waktu TPP adalah orbital molekul sigma dan juga pi ya. Orbital molekul sigma dan juga pi, di mana sigma ini menunjukkan tunggal, kemudian pi itu menunjukkan ikatan rangka. Ya, jadi si molekul itu dia ketika berikatan dia menunjukkan suatu molekul orbital, di mana molekul orbitalnya ini bisa berada pada kondisi bonding dan juga kondisi anti bonding yang di atas. Ya, jadi 1s kemudian menjadi ikatan sigma, di mana sigmanya bisa bonding dan anti bonding. Biasanya anti bonding di bintang. Nah, yang pi juga sama ya, seperti itu. Jadi ada bonding anti bondingnya. Nah, yang ingin saya perlihatkan ke kalian adalah video ini ya. Ketika saya share video ini, suaranya kedengeran nggak di kalian? Kedengeran. Masuk nggak suaranya? Masuk, Bu. Masuk. Saya ulangi dulu, tolong disimak dengan baik videonya. Give a brief introduction. Maaf maaf Bu. Sepertinya kalau di mute suaranya. Oh, berarti saya jangan nge-mute mikrofon ya. Oke, sip. Oke, saya ulangi lagi. Give a brief introduction to spectroscopy. We know that electromagnetic radiations carry energy in waves. So when these energy-carrying waves strike any material particle, they produce some change in the particle.
The study of the effects of interaction between electromagnetic radiation and matter is called spectroscopy. Thus, spectroscopy is the study of magnetic radiation with matter. There are two ways in which the interaction between electromagnetic radiation and matter can take place. Emission. Let's first discuss about absorption. When the electrons present in atoms or molecules of the matter absorb energy from electromagnetic radiation falling on it, they jump from ground state to excited state. This phenomenon is called absorption. Now let's discuss about emission. When the atoms or molecules present in the matter jump from state to the ground state, they release electromagnetic radiation. This is called emission. Spectroscopy is extensively used to study the internal structure of matter, especially mechanical compounds. Some of the major advantages of using spectroscopy over trivial methods of structural determinants compounds are: it is a very less time consuming. The amount of sample required is very less. Although the setup cost of spectroscopy is high, but it's very cost effective in the long run. Note that in both absorption and emission, the energy of electromagnetic radiation absorbed or released is equal to the difference between the energy of the excited and ground states. The related terms are. Oke. Saya ulangi lagi ya. Supaya kalian jauh lebih. Give a brief introduction to spectroscopy. Carry energy in waves. So when these energy-carrying waves strike any material particle, they produce some change in the particle. The study of the effects of interaction between electromagnetic radiation and matter is called spectroscopy. Thus, spectroscopy is the study of interaction of electromagnetic radiation with matter. There are two ways in which the interaction between electromagnetic radiation and matter can take place: by absorption and by emission. Let's first discuss about absorption. Electrons present in atoms or molecules of the matter absorb energy from radiation falling on it. They jump from ground state to excited state. This phenomenon is called absorption. Now let's discuss about emission. When the atoms or molecules present in the matter jump from excited state to the ground state, they release electromagnetic radiation. This is called emission. Spectroscopy is extensively used to study the internal structure of matter, especially molecules of complex or inorganic compounds. Some of the major advantages of using spectroscopy over trivial methods of structural determination of complex compounds are: it is a very less time consuming. The amount of sample required is very less. Although the setup cost of spectroscopy is high, but it's very cost effective in long run. Note that in both absorption and emission, the energy of electromagnetic radiation absorbed or released is equal to the difference between the energy of the excited and ground states. The related terms are.
Ya, mohon maaf ya, tadi saya juga jadinya ke toilet dulu. Oke, boleh raise hand. Informasi apa yang kalian dapatkan dari video yang sudah diputar tadi sebanyak 2 kali? Ya, boleh Ana Rizky silahkan. Izin menjawab, kenalkan nama saya Ana Rizky Inayah, NIM 120260110. Dari video tadi, kalau misalnya dia absorpsi itu, dia itu perpindahan molekul dari ground state ke exit state. Nah, exit state itu di mana keadaan yang lebih tinggi, Bu. Ground state itu keadaan yang stabil. Nah, kalau dia emission, dia yang sebaliknya, Bu. Nah, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Boleh, Sen? Ya, silahkan Meisha. Iya Bu, izin menambahkan kalau tadi sempat ngelihat ada manfaat atau kelebihan dari spektroskopi itu. Kalau spektroskopi itu dia kalau digunakan itu dalam jangka waktu sebentar itu bisa jadi lebih efektif dan efisiensi. Terus juga dia butuh sampel yang dalam ukuran yang sangat kecil. Terus juga dia untuk masalah biaya dia apa ya Bu nyebutnya affordable itu dalam untuk jangka panjang. Oke, sip ya, sebut saja. Jadi, tahu adalah informasi yang kalian dapatkan spektroskopi itu adalah interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan suatu molekul di mana ternyata ketika disinari suatu cahaya, si molekul itu bisa pindah. Ya, molekul itu bisa pindah elektronnya dari posisi ground state ke posisi excited state. Kan kalau elektron itu di dalam suatu molekul itu kan dia ada lapisan-lapisan orbitalnya itu ya. Jadi dia bisa pindah dari ground state di posisi di mana seharusnya dia di situ. Secara stabil dia di situ, tetapi dia bisa pindah ternyata ketika dikenai energi. Karena kan punya energi dia maunya gerak ya. Kemudian justru kebalikannya ketika dia berada di energi yang tinggi ipaskan. Nah, energi yang dibutuhkan untuk berpindah dari ke excited state itu adalah perbedaan diagram energi ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi gambarnya, jadi di sini energi yang diserap untuk menaik itu akan sama dengan energi yang dilepaskan kalau dia misalnya melepas energi. Jadi jumlah energinya harus cukup untuk bisa menaikkan. Jadi antara garis ini nih ground state sama excited itu ada perbedaan energi ya atau delta energi yang harus dipenuhi kalau misalnya mau pindah. Next ya, ada video satu lagi. Silakan disimak baik-baik. What are different types of molecular spectra? We have studied that when matter is exposed to electromagnetic radiations of a series of wavelengths, molecular spectrum is obtained. Basically, molecules absorb certain wavelengths in order to be excited to higher electronic, vibrational, or rotational energy levels. The series of wavelengths absorbed in each case gives a distinct molecular spectrum, which lies in a specific region of the electromagnetic spectrum. There are three main types of molecular spectra: pure rotational spectra, vibrational rotational spectra, and electronic band spectra. Rotational spectra is obtained if the energy absorbed by the molecules is so low that it can cause transition only from one rotational level to another within the same vibrational level. Rotational spectra is observed in the far infrared or in the microwave spectral region, whose energies are exceedingly small. Therefore, it is also known as microwave spectra. If the exciting energy of the radiation is large enough to cause a transition from one vibrational level to another within the same interval, then both rotational as well as vibrational transitions, and thus the vibrational rotational spectra obtained. Vibrational rotational spectra is observed in the near infrared spectral region and is also known as infrared spectra. And if the exciting energy of the radiation is large enough to cause a transition from one level to another electronic level, then this transition is accompanied by vibrational level changes and rotational level changes as well. And for each vibrational transition, a set of very closely spaced is obtained due to the corresponding rotational level changes. And these closely spaced rotational lines are known as band. Hence, it is known as electronic band spectra. Electronic band spectra is observed in the
the visible and ultraviolet spectral regions. Saya ulangi ya. Saya ulangi, khawatirnya tadi ada yang skip-skip. Give a brief introduction to molecular spectra. We have studied that when matter is exposed to electromagnetic radiations or a series of wavelengths, molecular spectrum is obtained. Basically, molecules absorb certain wavelengths in order to be excited to higher electric, vibrational, or rotational energy levels. The series of wavelengths absorbed in each case gives a distinct molecular spectrum, which is a specific region of the electromagnetic spectrum. There are types of molecular spectra: pure rotational spectra, vibrational rotational spectra, and electronic band spectra. Rotational spectra is obtained if the energy absorbed by the molecules is so low that it can cause transition only from one rotational level to another within the same vibrational level. Rotational spectra is observed in the far infrared or in the microwave spectral region, whose energies are exceedingly small. Therefore, it is a microwave spectra. If the exciting energy of the radiation is large enough to cause a transition from one vibrational level to another with the same electronic level, then both rotational as well as vibrational transitions take place, and thus a vibrational spectra is obtained. Vibrational rotational spectra is observed in the near infrared spectral region and is also known as infrared spectra. And if the excited radiation is enough to cause a transition from one electronic level to another electronic level, then this transition is accompanied by vibrational level changes and rotational level changes as well. And for each vibrational transition, a set of very close lines is due to the corresponding rotational level changes. And these closely spaced rotational lines are known as, hence it is known as electronic band spectra. Band spectra is observed in the visible and ultraviolet spectral regions. Oke, nah sekarang boleh raise hand ya. Yang apa yang kalian dapatkan dari video kedua yang baru saja diputar? Oke, Giska, silahkan. Baik Bu, izin menjawab. Kalau dari apa yang saya tangkap itu kan ketiga tipenya itu ada berbeda ya Bu. Pertama itu ada yang rotational spectra, terus ada vibrational sama ultraviolet visible. Nah kalau yang dari rotational spectra itu dia adanya di microwave. Nah terus itu tuh energinya itu lebih rendah daripada keduanya. Terus kalau itu ada vibrational rotational spectra itu tuh contohnya ada di infrared dan energinya itu bersifat sedang. Tapi kalau yang energinya itu lebih tinggi atau full itu yang dari yang si ultraviolet visible itu Bu. Energinya full contohnya itu ada di microwave yang dari spektronya itu Bu. Terima kasih Bu. Boleh satu lagi yang raise hand. Ya, Putri Arinda lagi. Silahkan Putri Arinda. Baik Bu, jadi dari awal tadi yang saya tangkap itu dijelaskan bahwa ketika suatu partikel dikenai oleh suatu cahaya itu kemungkinan ada tiga tipe molekul spektranya. Yang pertama itu ada rotational spectra, yang kedua vibrational spectra, dan electronic band. Nah, ketiganya ini memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Yang paling rendah tadi, yang panjang gelombangnya yang paling sedikit itu adalah rotational spectra. Nah, berdasarkan dengan hukum Planck yang sudah dijelaskan di awal tadi, kalau lambda itu berbanding terbalik dengan energi, berarti ketiga molekul spektra ini memiliki tingkatan energi yang berbeda juga, Bu. Nah, berdasarkan yang saya tangkap, kalau misalnya suatu partikel dikenai dengan cahaya yang tingkat energinya rendah atau rotational spectra itu sama juga dengan vibrasional, dia itu tidak cukup untuk membuat partikel pindah. Sedangkan untuk electronic band-nya itu yang memiliki energi yang lebih tinggi, dia bisa membuat partikel itu berpindah dari ground state ke excited state-nya. Oke, nice ya, bagus. Ya, jadi itulah informasi yang didapatkan. Satu adalah informasi bahwa molekul itu
interaksi atau ada fenomena bergantung pada energi yang diberikan. Jadi kalau energinya lemah, dia cuma misalnya ini molekul ya CH3. Dia strukturnya tidak akan berubah, cuma muter-muter aja. Kayak misalnya saya cuma didorong dikit. Nah, gitu-gitu aja ya. Si dorong dikit cuma hanya akan seperti itu. Jadi molekul juga berputar-putarnya aja, tapi molekulnya berubah. Dia hanya seperti akan bergerak. Tetapi ketika diberikan energi yang lebih rendah, molekul ini dia akan bergetar gitu. Bergetar itu begini loh, kalau misalnya struktur, misalnya ini saya C, pegang dua tangan H, kepala saya pegang dua tangan, itu saya bisa begini loh, ketika bergetar itu, ya struktur saya memendek, terkadang begini, jadi ikatan kimianya itu ikatan kimianya bergerak-gerak, bisa begini kepala saya memajang, memendek, menggunting seperti ini bisa, gitu ya. Jadi itu adalah energi vibrasi. Nanti kita belajarnya banyak di spektrofotometri inframerah. Ya, karena apa? Energi inframerah lah tadi yang near infrared itu yang punya energi yang bisa energinya itu cukup untuk suatu molekul itu mengalami vibrasi. Ini ya. Tapi kalau misalnya energinya itu cukup besar, maka molekul tersebut awalnya dia berrotasi, kemudian bervibrasi, dan energinya masih ada cukup untuk melakukan eksitasi atau absorpsi dari ground state ke excited state. Gitu ya. Jadi pas molekul itu dia akan merotasi dulu, setelah rotasi dia setelah itu akan melakukan vibrasi, setelah itu energinya masih cukup, maka dia akan melakukan yang namanya eksitasi. Jadi dia akan pindah dari ground state ke excited state. Sama analoginya seperti saya tadi berikan energi keadaan tadi. Jadi kalau misalnya saya berikan energinya rendah, adean cuma gini-gini aja ya, energinya agak ada sedikit, adean pergi ke PB ya. Energinya jauh lebih banyak, adean bisa pergi keluar kota gitu ya. Jadi itu ya informasi yang kita dapatkan dari video ini bahwa fenomena yang terjadi pada molekul itu bisa berbagai jenis. Ini 3 ini cuma diantaranya saja ya. Nanti ketika belajar masing-masing instrumen, fenomena yang terjadi pada molekul itu bisa berbeda-beda. Ada yang cuma elektronnya berganti pindah arah gitu ya. Ada yang translasi dan seterusnya, ada banyak ya. Ini contohnya adalah yang terjadi dia rotasi dulu, gerak-gerak. Kalau misalnya gerak-gerak masih ada energinya, dia akan bervibrasi, itu dimana dia akan memanjang, memendek, kemudian dia akan ikatannya memanjang, kemudian menyilang gitu ya, bentuk begini-begini nih. Nah, dia akan bergetar-getar seperti itulah. Nanti ya kalian akan belajar, kemudian kalau energinya lebih banyak lagi, dia akan berpindah dari tingkatan energinya, tingkatan energi elektronnya akan berpindah. Gitu ya. Itu informasi yang ingin saya sampaikan ke kalian. Nah, ini sama ya. Jadi bahwa suatu molekul itu ini contohnya adalah bertranslasi ya, tapi kita tidak bahas, kita bahas saja bahwa molekul itu akan berrotasi, kemudian bisa juga dia bervibrasi dan juga dia bisa ada energi elektronik yaitu pindah dari keadaan molekul orbitalnya itu pindah ya. Nah, jadi itu merupakan jumlah dari semua energi. Ya, jumlah energi translasi, energi elektronik, energi rotasi, dan juga energi vibrasi, energi rotasi, dan juga energi elektronik. Ya, jadi energi yang diberikan oleh UV ini ya, nanti misalnya suatu cahaya dikenai sinar UV. Si UV itu bisa membuat molekul itu bertranslasi, berrotasi, bervibrasi, dan juga mengalami eksitasi. Gitu ya. Dan itu basicnya. Ya, energi itu kan tidak hilang ya. Energi itu kan hanya berpindah ya. Energi itu tidak hilang. Energi itu hanya bisa berpindah. Jadi energi itu tidak dapat dimusnahkan. Gitu ya. Hanya bisa berpindah. Jadi dari cahaya kan punya energi ya. Cahaya punya energi. Karena kita anggap cahaya ini sebagai foton yang punya energi. Cahaya ketika dikenai suatu molekul, ternyata molekul itu bisa mengalami fenomena-fenomena diantaranya rotasi, vibrasi, dan juga eksitasi. Di mana fenomena inilah yang menjadi dasar dari semua spektroskopi. Ya, nanti vibrasi dan rotasi ini menjadi dasar bagaimana caranya kita mendapatkan hasil dari analisis spektroskopi IR. Gitu ya. Nah, jadi nanti molekul ini nanti ada rem sebagai foton, nanti energi dalam orbital ini tergantung energinya apa, dia mengalami absorbasi atau seterusnya. Nah, ketika nanti suatu molekul itu sudah mendapatkan energi, maka dia akan melepaskan energi tersebut ya, karena ketika dia naik ke keadaan tereksitasi itu dia nggak stabil. Dia ketika naik ke atas itu bukan tapi posisi dia dari keadaan atas pindah ke bawah, itu dia justru memancarkan energi.
ya, justru dia memberikan energi. Jadi misalnya nanti Adean setelah pergi gitu ya, dia akan memberikan energi untuk ya melepaskan energinya dalam bentuk ya jalan-jalan gitu ya, melepaskan, atau misalnya nanti bagi-bagi oleh-oleh ke teman-temannya, jadi dia lepaskan lagi sampai uangnya habis lagi gitu ya, karena posisi stabilnya adalah nggak uang, kan mahasiswa dapat uang dari mana ya, kecuali asupan dari orang tua. Nah, atau misalnya beasiswa atau apapun, intinya basically kita itu sebetulnya tidak punya apa-apa. Nah, kemudian molekul-molekul ini bisa jadi dia itu melepaskan cahaya, melepaskan energi dalam bentuk cahaya, ya. Beberapa tidak semuanya. Bisa jadi dia pakai energinya ini untuk bertumbukan, bisa jadi dia pakai untuk memancarkan cahaya. Contohnya tuh ini loh, kalian tahu nggak sih glow in the dark? Ada tas-tas glow in the dark yang disuruh dijemur dulu. Setelah disuruh dijemur, nanti dia itu dibawa ke ruangan, dia akan menyala. Gitu ya. Nah, molekul itu dia serap dulu tuh energi dari sinar matahari ya. Dia serap dulu energi dari sinar matahari, molekul-molekul yang ada di si partikel glow in the dark itu akan tereksitasi, ketika dibawa ke ruangan gelap gitu, dia akan melepaskan energi yang tadi dia serap dalam bentuk emisinya cahaya. Jadi dia nyala gitu tuh. Ya. Jadi itu adalah salah satu contoh emisi. Ya, alat-alat glow in the dark itu yang biasanya dijemur dulu. Kenapa? Karena dia butuh energi dulu. Dia butuh energi, dia serap dulu energi yang dia rasa cukup untuk mengeksitasi semua molekulnya, mengeksitasi semua molekul atau partikel-partikel yang ada di partikel-partikel yang ada di meters dari tasnya atau molekul pembuat tasnya, ternyata dia bisa menyerap cahaya tersebut, nanti dia lepaskan dalam bentuk cahaya ketika di dalam ruangan gitu. Alga-alga juga sama. Ada alga-alga yang menyala, dia serap dulu sinar matahari, di mana di dalam sinar matahari ini mengandung sinar UV-vis, itu nanti dia akan menyala. Gitu. Ya, itu contoh nyala-nyala tanpa listrik itu seperti itu ya, tapi kan beberapa nyala itu disebabkan oleh listrik. Contoh nyala tanpa listrik itu seperti itu. Dia serap dulu energinya, nanti dia lepas dalam bentuk cahaya. Gitu. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan Giska. Baik, izin bertanya, kan kalau tadi yang dijelasin sama Ibu sama yang di video tadi kan interaksi antara molekul ini kan kalau semakin energinya tuh besar, maka si pergerakan dari molekul itu akan semakin cepat ya, Bu? Ataupun interaksinya bakal semakin baik. Nah, kalau misalkan molekul yang untuk dikenain energi itu ada syaratnya nggak, Bu? Misalkan molekulnya tuh harus terus dalam keadaan stabil atau gimana gitu, Bu? Ada. Ya, jadi untuk setiap dari instrumen yang akan kita gunakan, tidak semua molekul bisa naik. Enggak semuanya bisa naik, nanti kuncinya adalah di ikatan sebenarnya. Tidak semua struktur, jadi struktur-struktur dengan ikatan tertentu saja yang bisa naik. Nanti kita lihat energinya, karena energi-energi elektron yang seperti apa yang bisa kita naikkan dari ground state ke excited state, itu nanti kita belajar di luring nanti ya, hari Rabu, mengenai syarat senyawa. Nah, syarat senyawa untuk setiap fenomena itu juga berbeda-beda. Jadi fenomena ini bisa terkena molekul kalau misalnya molekulnya yang seperti apa. Jadi itu masing-masing akan dibahas di setiap instrumen yang digunakan. Tapi betul ada syaratnya. Tidak semua molekul itu bisa tereksitasi. Contohnya aja kita sinari meja pakai sinar apapun, ya meja akan gitu-gitu aja, gitu partikel meja. Tidak akan dia memancarkan sinar atau apapun. Gitu ya. Molekul obat juga atau senyawa kimia di sekitar kita tidak semuanya juga bisa seperti itu. Ya, jadi butuh energi ada klasifikasi dari senyawa apa yang akan bisa terjadi fenomena ini. Apalagi yang memancarkan cahaya tadi cuma sedikit tuh dari yang ada di dalam dunia ini, termasuk semua molekul obat itu hanya beberapa saja yang bisa memancarkan cahaya. Contohnya adalah yang memancarkan cahaya ini dari ini nanti prinsip dari spektrofluorometri ya. Contohnya adalah obat quinon. Kayaknya quinon aja deh yang bisa memancarkan cahaya. Kemudian beberapa senyawa lain lah yang rigid. Nanti kita akan bahas persyaratan senyawanya. Kemudian bukan quinon. Obat malaria itu apa sih? Fluoroquinolon ya, fluoroquinolon.
kinin ya, contohnya adalah kinin. Nanti bisa kinin itu juga dia berfluoresensi. Kemudian sisanya yang lain nggak bisa. Gitu. Nanti kita bahas persyaratan senyawanya. Kemudian contoh lain dari emisi. Jadi kalau absorbensi itu kita tidak bisa lihat fenomenanya. Emisi ini beberapa bisa kita lihat dalam bentuk pancaran cahaya. Sebetulnya saya belum pernah lihat ini di Lampung. Tapi jalanan-jalanan di Jawa, jadi jalan-jalanan di Jawa itu di tengah-tengah jalannya itu ada lampu. Ada lampu yang sebetulnya dia tidak tersambung dengan kabel listrik manapun. Tetapi lampu itu ketika disinari oleh sinar lampu mobil, dia akan menyala. Jadi saat malam, itu dia akan menyala gitu, jalan itu terlihat. Nah, itu juga contoh dari emisi. Ya. Partikel-partikel yang ada di dalam lampu tersebut, itu adalah partikel-partikel yang dia itu bisa menyerap cahaya dan juga melepaskan cahaya, menyerap cahaya dari mobil, kemudian melepaskannya juga dalam bentuk cahaya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau diulangi? Silahkan, boleh saja kalau misalnya ada yang mau diulangi ya. Buat saya tidak masalah. Lebih baik betul-betul paham matang di perkuliahan daripada nanti saat ujian, tapi ujian luring itu nggak mudeng. Itu nggak ngerti kemarin belajar apa ya sama Bu ini. Gitu. Jadi boleh kalau ada yang mau diulangi atau ada yang mau ditanya. Ini saya buka siakan nggak muncul-muncul ya. Saya awalnya mau absen di tengah-tengah nih. Cuma nama kalian nggak muncul di saya. Coba saya cari di pembagian kelas dulu. Ya, saya absen ya. Fahima. Hadir Ibu. Nadia Anissa. Hadir. Rifdah. Intan Kusma. Hadir, Bu. Nurulit. Hadir, Bu. Giska. Giska hadir Bu. Vina Fadilah. Hadir, Bu. Putri Arinda. Ibu. Hanifah Dia. Hadir. Maya Sofa. Ibu. Nur Kesuma Febi. Angel. Hadir, Bu. Oke. Meisha. Yoel. Hadir, Bu. Pratiwi. Hadir, Bu. Rega. Hadir, Bu. Nadila Pangestika. Hadir, Bu. Tarisa Wulandi. Hadir, Bu. Dita Prilia. Hadir, Bu. Adean. Hadir, Bu. Lulu. Bila Rahadatul. Putu Ayu. Bila Lufit. Hadir, Bu. Aurelia Amanda. Hadir, Bu. Putri Aulia. Hadir, Ibu. Ana Rizki. Hadir, Bu. Rizki Amalia. Hadir, Bu. Afia Najla. Afia Najla. Putri Salsabila.
Putri Salsabila. Suara saya di Putri Salsabila. Saya bisa lihat. Bisa on mikrofon. Oke, sip, nanti baiki ya. Nanda Isnaini. Hadir, Bu. Mana nih Nanda, sebentar. Hadir, Bu. Salsa Adelia. Muhammad Nur Faulan. Hadir, Ibu. Salsa Nabila Kholiso. Hadir, Ibu. Salsa Bilawita. Hadir, Bu. Rizky Rifani. Hadir, Ibu. Ageni Gita. Hadir, Bu. Muhammad Iqbal Farki. Hadir, Bu. Nabila Kumaironita. Hadir, Bu. Hemas Muhammad. Hadir, Bu. Redina Farah. Hadir, Bu. Nur Herlina. Zami. Hadir, Bu. Winda Rahmat. Hadir, Bu. Anggun Rani. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Salah Maira. Hadir, Bu. Afika Najla. Afika. Oke. Mais. Hadir, Ibu. Rohansyah. Rohansyah. Hadir, Ibu. Suci Pertiwi. Hadir, Bu. Dan Muhammad Zikri. Hadir, Bu. Yang belum dipanggil. Hadir semua ya. Sudah terpanggil semuanya ya. Siapa yang belum? Siapa? Zahrotun Hasanah. Oke, Zahrotun Hasanah hadir ya. Oke. Ya, tugas hari ini adalah kalian mengumpulkan perkuliahan hari ini, di mana ada wajah kalian di situ, di mana ada tanggal dan jamnya ya. Nanti saya buat assignment-nya di Google Classroom. Jadi kalian silahkan kirimkan screenshot perkuliahan kalian, di mana di situ ada kalian hadir. Wajah kalian gak apa-apa, coba nyalain aja sebentar untuk yang tadi izin untuk menyalakan. Kemudian nanti mengumpulkan di Classroom. Saya belum panggil ya, Iqbal hadir ya? Hadir, Bu. Oke, kita lanjutkan ke. Oke. Ini saya lewat aja. Jadi kalau emisi itu energi yang dilepaskan dari energi tinggi ke rendah, kalau absorpsi diserap ya, sehingga energi tersebut naik dari molekul yang ground state excited. Nah, energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suatu molekul dari ground state ke excited state untuk setiap struktur kimia itu berbeda-beda. Kenapa? Karena energi itu nanti berkaitan dengan ikatan. Struktur kimia itu pasti strukturnya beda-beda ya. Ada berikatan C dengan C, ada yang C dengan O, ada yang C dengan H ya. Ada yang single bond, ada double bond. Nah, mereka masing-masing energi itu ikatannya berbeda-beda. Nanti kita akan bahas bahwa masing-masing itu orbital P, orbital sigma, dan seterusnya, di mana dikarenakan struktur kimia tersebut, dikarenakan ikatan kimia yang terkandung pada suatu struktur molekul, mengakibatkan energi yang dibutuhkan untuk merubah ground state jadi excited state itu berbeda-beda. Gitu ya. Seperti saya memberikan uang ke Adean pergi jauh, misalnya sampai ke Lombok, tetapi ketika saya memberikan misalnya ke Rifdah gitu, ternyata bisa tetap di sini saja karena masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Gitu ya. Yang penting adalah untuk setiap suatu molekul energinya itu harus sebanding dengan frekuensi juga tetapan yang ini. Jadi E2 min E1 atau E excited state dikurangi dengan E ground state itu harus sesuai dengan energi yang diberikan oleh spektrum UV vis ya.
Nah, nanti banyaknya sinar yang diabsorpsi itu sebanding dengan jumlah molekul. Jadi bayangkan ya, kalau saya memberikan uang untuk satu adean, hanya satu adean yang bisa pergi. Kalau saya berikan uang yang sama terhadap 4 adean gitu misalnya, maka uang itu tidak bisa dipakai untuk pergi, hanya bisa untuk dipakai untuk bergerak. Jadi semakin banyak jumlah molekul yang ada dalam suatu sampel, maka jumlah energi yang dibutuhkan untuk diserapkan lebih banyak. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan si molekul tersebut dari ground state ke excited state itu ya. Oke, jadi jumlah energi yang diserap oleh suatu molekul itu sebanding dengan konsentrasi, nanti itu kita belajar. Jadi itulah kenapa nanti ini bisa digunakan untuk analisis kuantitatif, karena energi yang diserap itu menunjukkan jumlah yang ada di dalam, jumlah molekul yang ada di dalam sampel itu menunjukkan berapa energi yang diserap dalam bentuk absorbansi. Intinya kalau satu molekul itu menyerap, kita katakan energi 5 Joule, maka kalau molekulnya ada 2 di dalam sampel, dia akan menyerap energi 10 Joule. Kalau molekulnya 3 akan menyerap energi 15 Joule. Dan seterusnya. Intinya adalah semakin banyak molekul dalam suatu sampel, maka itu diserap. Itu juga pasti makin banyak. Itu ya. Logikanya seperti itu. Oke, ini nanti saja. Nah, kalau misalnya energi ini nih, kalau gelombang radio, itu bahkan cuma bisa aja elektron awalnya arahnya ke atas jadi ke bawah gitu ya. Jadi singlet jadi triplet gitu. Gelombang radio bahkan hanya bisa seperti itu, NMR ya. Nanti pakai gelombang radio. Nah, nanti ini sesuai dengan pertanyaan Giska tadi. Kira-kira semua molekul enggak bisa semuanya. Jadi ini contoh molekul yang bisa ya, contoh-contohnya. Tapi nanti kita bahas kenapa hanya molekul-molekul ini yang bisa di pertemuan luring hari Rabu ya. Oke, jadi ini absorbansi. Nah, ini adalah spektrum yang nanti muncul. Jadi kalau misalnya spektroskopi, spektrofotometri UV vis, spektrofotometer UV vis, spektrofotometer inframerah, spektrometer itu pasti munculnya gambar di alat itu dalam bentuk spektrum, ya. Jadi di dalam bentuk spektrum. Jadi ini contoh spektrum. Spektrum IR, spektrum NMR, spektrum massa, kemudian spektrum UV vis itu gambarnya beda-beda. Kenapa? Karena sumbu X dan sumbu Y-nya beda. Nah, jadi ini contoh nanti nih. Jadi muncul di alat tuh kayak gini, puncak-puncak rumput-rumput. Nah, kalian harus bisa capaiannya pada perkuliahan analisis farmasi instrumental adalah kalian harus bisa membaca maksud dari spektrum ini. Dan ini akan kalian pelajari mulai dari minggu ini, hari Rabu nanti ya, contohnya spektrum UV vis. Nah, ini jadi spektrum tereksitasi, nanti dia teremisi juga memecah. Nah, ini yang saya berikan ke kalian bahwa suatu molekul awalnya dia akan bervibrasi gitu ya, energinya dipakai bervibrasi, nanti setelah itu baru naik. Gitu ya, setelah naik baru nanti dia turun. Gitu ya. Tidak semua molekul itu ketika balik lagi ke bawah, tidak semua molekul ketika balik lagi ke ground state itu memancarkan cahaya, tidaknya. Ada beberapa molekul yang dia itu melepaskan energinya dengan bertukar terusan aja bervibrasi gitu ya. Terus-terusan aja bervibrasi, kemudian dipakai untuk bertuburukan molekul lain, energi-energinya sampai habis. Akhirnya dia balik lagi ke ground state. Dan fosforesensi adalah contoh pancaran cahaya, contoh energi yang diberikan dalam ya. Tapi biasanya nih dia bisa turun dalam bentuk internal conversion, external conversion, atau turun dalam bentuk vibrational relaxation. Nanti kita akan bahas semuanya ini di pertemuan ketiga kalau untuk yang gambar grafik ini. Ya, jadi itu adalah informasi yang ingin saya sampaikan ke kalian pada pertemuan pertama. Ya, satu bahwa pada analisis farmasi instrumental kita tidak mempelajari mengenai reaksi kimia, tapi kita mempelajari mengenai fenomena yang terjadi pada suatu molekul, pada suatu meters gitu ya, ketika kita berikan radiasi elektromagnetik. Dan setiap radiasi elektromagnetik ini kita anggap sebagai foton, di mana foton ini punya energi, di mana kalau energinya rendah berarti molekulnya cuma bisa berotasi. Kalau energinya lebih tinggi, maka molekulnya nanti bisa tereksitasi. Jadi nanti kita akan pelajari masing-masing. Nanti X-ray juga sebetulnya ada ya, instrumen X-ray juga ada. Tapi yang kita pelajari di S1 itu hanya sampai UV vis.
ya, energi UVV saja. Jadi untuk sinar X, kemudian sinar gamma, itu nanti kalian belajarnya mungkin saat S2 ya, kalau mengambil di bidang kimia farmasi. Kalau untuk S1 hanya gelombang radio, kemudian nanti microwave, selintingan sedikit-sedikit, kemudian mulai dari yang paling rendah-rendah lah energinya, inframerah, kemudian sinar tampak dan juga sinar UV. Gitu ya. Energi-energi tersebut yang kita pelajari fenomenanya ketika berinteraksi dengan molekul, itu di mana si energi ini harus tercapai jumlahnya kalau dia itu mau tereksitasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh Salsabila Wita, silahkan. Baik Bu, izin bertanya Bu. Sebelumnya saya Salsabila Wita dengan NIM 120. Jadi saya paham ya, misalkan suatu molekul itu dia ingin mengeluarkan energinya lagi, mengeluarkan lagi gitu Bu dari dia, itu tergantung molekulnya atau tergantung jenis spektroskopinya, atau dia jumlahnya energinya itu Bu, dia bisa mengeluarkan, kan berbeda-beda tuh Bu, ada yang cahaya, ada yang tadi bertuburkan dengan itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, yang pertama adalah pasti bergantung dengan energi, karena dia harus naik dulu, ya, karena dia harus naik dulu melepaskan cahaya. Nah, melepaskannya itu dalam bentuk apa-apa ini ya. Masing-masing struktur kimia, masing-masing molekul bisa interaksi berbeda. Jadi mereka itu bisa melepas dalam bentuk jenis melepas energi yang beda berdasarkan struktur. Makanya nanti kita bisa gunakan tuh karakter-karakter dan fenomena untuk mengenali struktur kimia. Oh, kalau molekulnya seperti ini strukturnya, dia tuh fenomenanya seperti ini loh, gitu loh. Ya, nah itu yang akan kita pelajari, gitu ya. Nanti di masing-masing spektrofotometer ada UV inframerah, itu ya, ada AAS, nanti ada spektrofotometri serapan atom untuk, karena ketika kita bahas UV dan inframerah kita bicara tentang molekul, ya, elektron yang ada dalam suatu molekul. Atom itu beda lagi. Nanti atom itu kita harus dia dalam bentuk nebul dulu, kita pelajari. Atom agak beda. Ya, tapi sama spektrofotometri serapan atom. Kemudian nanti belajar spektrofotometri. Kemudian belajar juga nanti kalau spektrofotometri magnetnya. Nanti belajar juga NMR. Nah, nanti inframerah dan sama Pak Aziz. Kemudian spektrofluoro, spektrofotometri sama serapan atom, dan pendahuluan ini sama saya. Setelah itu UTS materi yang kromatografi, spektrospektromatografi gitu ya. Nanti jadi minggu nih. Nah, nanti tidak sepertinya sih tidak begitu, tapi ada minggu UTS khusus. Jadi minggu ke-8 itu ada, kita akan UTS luring ya di kampus. Gitu. Oke, yang kan misalnya belum ada yang sebetulnya kalian mencari animasi yang bisa lebih kalian pahami, boleh kalian searching saja di Google dengan kata kunci spektroskopi atau interaksi rem dan molekul gitu ya. Ini bisa menjadi bekal kalian ketika nanti kita bertemu di hari Rabu. Nanti hari Rabu saya tanya ulang ya, hari ini kita kuliah, kemudian informasi hasil didapatkan, kemudian nanti kita mulai masuk ke spektrofotometri ini, fenomena apa yang terjadi dan bagaimana spektrofotometri ini bisa digunakan untuk analisis ya. Jadi tidak semuanya bisa digunakan untuk kuantitatif. Seperti NMR nanti kalian belajar cuma bisa digunakan untuk kualitatif ya. Nanti kita pelajari kok satu-satu ya. Di mana instrumen-instrumen ini justru ini instrumen yang banyak digunakan ketika nanti kalian magang, orang-orang di BPOM, orang-orang di industri farma kan yang punya di lab cuma yang nanti kalian akan ada praktikumnya. Nah, nanti praktikumnya akan sejalan dengan kuliah. Misalnya udah praktikum spektro maka udah kuliah spektro maka nanti praktikum spektro. Udah kuliah praktikum spektro gitu ya. Kemudian udah kuliah HPLC nanti praktikum. Ya, kita kan kalau banyak waktu semester lalu itu kan praktikumnya cuma 2 atau 1 gitu ya, di mana semua praktikan itu menganalisis senyawa yang sama. Kalau ini tidak ya. Kalau ini tidak, kita beda-beda karena instrumennya dipakai, misalnya alat speknya bisa menganalisis banyak kali senyawa ya. Nanti silakan belajar. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, acungkan jempol jika sudah memakai hari ini. Gimana suruh nanya tapi acungkan jempol juga enggak. Kalau misalnya paham,
atau minta diulangi kalau misalnya ada yang mau diulangi. Jadi paham atau tidak apa yang disampaikan hari ini? Jika ada yang mau diulangi, apa yang ingin paham sih Bu, iya sih Bu, waktu Ibu jelasin tuh gitu. Tapi yang nggak tahu gitu. Soalnya kalian enggak ya gitu ya. Nah, menerima saya itu ingin menyampaikan ke kalian logik ya. Maksudnya jangan sampai kalian itu menghafalkan materi. Vivis adalah alat untuk di mana gitu. Secara bahasa itu. Saya tuh paham kalau misalnya mahasiswa ini sebetulnya menghafalkan sama memahami. Itu misalnya spektroskopi adalah secara ini, gitu ya. Tetapi sebetulnya nggak paham itu tuh apa. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi paham atau tidak? Kalau paham silahkan acungkan jempol. Pakai fitur Zoom boleh juga langsung di video. Ya. Iya, ada yang mengacukan jempol, ada yang nggak ada. Ini saya jadi ragu, makanya. Karena kalian itu hanya menampakkan bagian atas dari kepala kalian. Jadi saya cuma bisa lihat jidat. Ya, jadi jempol yang kalian tulis di tangan itu nggak kelihatan sampai atas. Oke, sip. Oke, sip. Udah kelihatan jempolnya ya. Oke. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau praktikum biasanya mulainya di minggu keempat ya. Di minggu keempat, nanti pengarahannya di minggu ketiga. Seperti biasa kita ada jurnal seperti worksheet dalam bentuk worksheet ya. Seperti itu. Oke. Kita semuanya untuk bertemu kelas luring di hari Rabu pagi ini. Karena informing terus adalah perkuliahan di banyak sekali bekal untuk perkuliahan lain atau materi-materi selanjutnya perkuliahannya berjenjang ya materinya. Seperti itu. Oke, jangan lupa untuk mengesut perkuliahan di mana ada wajah kalian di sana, kemudian ada hal ini. Kalau misalnya daringnya bagus juga. Gitu ya. Oke, saya akhiri untuk perkuliahan pada pagi hari ini semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.